Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunandawati, NPM 202200011. Saya di sini akan menjelaskan tentang perlawanan daerah terhadap kolonial Belanda. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia masa kolonial abad ke-16 sampai ke-19. Perlawanan daerah Sumatera menghadapi kolonial Belanda. Perjuangan Indonesia untuk mengecap kemerdekaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu lebih dari 350 tahun untuk bisa terbebas dari penjajahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, perjuangan yang digelorakan di setiap penjuru tanah air terus berkobar, dan tidak sedikit para pemimpin perjuangan di berbagai daerah yang hingga kini dikenang akan keberaniannya dalam perang melawan kolonial Belanda. Keberanian para pejuang dan pemimpin perjuangan di berbagai daerah dalam melawan kolonial Belanda begitu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan persenjataan tradisional seadanya, para pejuang menunjukkan semangat pantang menyerah dalam berbagai peperangan melawan penjajah. Dan berikut ini merupakan berbagai perang dari Sumatera dalam melawan pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama yaitu Perang Padri pada tahun 1803. Perang ini diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, hingga terjadi perang yang berlangsung pada tahun 1803 sampai 1821. Perang ini diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. 2. Perang Aceh 1871. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera, termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Cikditiro, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyadien, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad, sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Yang ketiga yaitu ada perlawanan rakyat Batak. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun gerak pasukan Sisingamaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya Sisingamaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marsose dan Belanda menguasai tanah Batak. Dan masih banyak lagi perlawanan-perlawanan yang dilakukan daerah terhadap kolonial Belanda.
Ciri-ciri perlawanan daerah terhadap kolonial Belanda. Yang pertama, perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan. Yang kedua, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata tradisional lainnya. Tiga, dipimpin oleh tokoh-tokoh tidak menampakkan hasil agama atau bangsawan gagal dan dapat bersifat sporadis oleh penjajah. Pada waktu itu, mereka berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tapi bagaimana caranya untuk mengusir penjajah dari daerahnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.